Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Anosya Bahtera dengan NIM 19023100. Saya berasal dari jurusan Sendra Tasik, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan kembali atau merepresentasikan materi yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Dr. Hanif Al-Qadri selaku dosen Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bidang garapan pertama administrasi pendidikan, yaitu administrasi kurikulum. Nah, di dalam sebuah pendidikan atau di dalam sebuah perguruan tinggi, kurikulum ini adalah jantungnya. Kenapa disebut jantung di dalam perguruan tinggi? Karena keberhasilan pendidikan ditentukan oleh kurikulum tersebut. Kurikulum ini juga mempunyai andil dalam membentuk lulusan yang dapat diterima oleh industri. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini semuanya serba teknologi. Nah, ada baiknya kurikulum pendidikan disesuaikan dengan perkembangan zaman pada saat ini. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kurikulum harus dapat mendorong kepiawaian atau skill peserta didik dalam menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Teknologinya teknologi yang baik, dan juga harus bisa memaksimalkan potensi yang ada di dalam diri peserta didik tersebut. Nah, itu tadi sedikitnya tentang kurikulum. Sekarang kita masuk ke dalam pengertian administrasi kurikulum. Nah, apa itu administrasi kurikulum? Menurut landasan hukum Serdiknas tahun 2003, administrasi kurikulum ini adalah sebuah perangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, dan cara atau strategi yang dilakukan sebagai satuan lembaga pendidikan. Maka, bisa disimpulkan, administrasi kurikulum ini adalah perangkat rencana yang dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan dan targetnya. Sedangkan di dalam artian sempit, administrasi kurikulum ini adalah sebuah perangkat mata pelajaran di dalam mata kuliah yang dibahas oleh peserta didik atau mahasiswanya di dalam kelas. Administrasi kurikulum ini merupakan eksperimen besar yang didapat oleh peserta didik, kemudian dikembangkan dalam proses perencanaan tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam komponen-komponen yang ada di dalam kurikulum. Ada lima komponen yang telah dirancang sedemikian rupa. Yang pertama yaitu kurikulum itu sendiri, yang kedua tujuan, yang ketiga isi, yang keempat metode yang digunakan, yang kelima evaluasi. Nah, bisa dibayangkan jika komponen tersebut dirancang sedemikian rupa, maka harusnya tujuan pendidikan bisa tercapai dengan baik.
Nah, hal inilah yang masih menjadi PR untuk lembaga pendidikan agar lulusan peserta didik dapat diterima dalam dunia kerja. Tidak lepas dari hal itu, ada 4 tahap manajemen dalam administrasi kurikulum. Yang pertama adalah perencanaan atau planning. Yang kedua ada organizer atau pengorganisasian. Yang ketiga ada motif atau pelaksanaan. Yang keempat adalah evaluasi. Nah, itulah 4 tahapan dalam manajemen kurikulum. Apakah guru dan dosen memiliki peran dalam menjalankan kurikulum ini? Tentu saja, karena guru dan dosen ini memiliki peran belajar. Karena tokoh tersebut yang akan menjalankan proses kurikulum pengajaran dan merekalah yang ada di lapangan nantinya. Ketika dalam tahap evaluasi ditemukannya suatu masalah, maka akan kembali lagi ke proses perencanaan atau planning tadi untuk diperbaiki lagi, sehingga nanti tercapailah sebuah tujuan kurikulum yang kita harapkan. Nah, kita harapkan perguruan tinggi dapat meluluskan peserta didik yang dapat dibutuhkan oleh dunia industri maupun dunia pekerjaan nantinya. Nah, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.